Kiai Haji Romo Muhammad Syafi'i SK MHum, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah uswatun hasanah. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmah wa busyra lil muslimin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para ambasador dan konselor negara sahabat yang berhadir, yang saya hormati pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia, yang saya hormati pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama Republik Indonesia, pimpinan BSI, pimpinan Basnas, kemudian Kakanwil Kementerian Agama seluruh Indonesia yang berhadir, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Ketua Umum Hibqoh 20 tahun yang tidak tergantikan, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Hussein Al-Munawar, sahabat saya, guru saya, kemudian seluruh Dewan Hakim, para pimpinan organisasi keagamaan, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur hari ini bisa hadir dalam penutupan MTQ Internasional keempat yang mengusung tema Spirit Al-Quran, Environment and Humanity for Global Harmony. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat menyelesaikan MTQ Internasional yang keempat ini dengan lancar dan penuh keberkahan. Tentu saja kita bisa melihat bahwa ajang ini bukan hanya menguji kemampuan bacaan dan hafiz Quran dari para peserta, tapi lebih juga merupakan sarana mempererat ukhuwah Islamiyah dan juga silaturahmi antar bangsa, memperkokoh harmoni dan persaudaraan dalam bingkai Islam yang rahmatal lil alamin. Hadirin yang berbahagia, kita sudah sama menyaksikan kepiawaian para peserta dalam menghafal dan melantunkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh penghayatan dalam keindahan lirik dan alunan yang mengandung estetika yang sangat amat tinggi, sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah itu. Mendengar bacaan Al-Quran ini dilantunkan juga kemudian menggetarkan jiwa kita dan menghidupkan nilai-nilai ketakwaan dan kecintaan kita kepada satu-satunya kitab Allah
yang terpelihara sampai hari ini, yang satu cara membacanya dan banyak dihafal oleh mereka yang mengimaninya, Al-Quranul Karim. Hadirin yang berbahagia, bahwa MTQ kita hari ini mengusung tema Spirit Al-Quran, Environment and Humanity for Global Harmony. Tentu saja tema ini dimaksudkan agar selain kita bisa merasakan bahwa Quran adalah kitab yang wajib kita imani, dia juga menjelaskan semua persoalan. Wa nazalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa hudan, memberi petunjuk, wa busyra, dan kegembiraan bagi mereka yang mengamalkannya. Isu global yang hari ini kita usung sebagai tema mengingatkan kita pada peringatan Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah menegaskan bahwa huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'a, alam yang terbentang ini yang diperuntukkan Allah untuk manusia, kemudian yang bisa merusaknya itu hanya tangan-tangan manusia. Dan Allah mengingatkan bahwa akibat dari kerusakan yang kita buat itu sebahagiannya akan ditimpakan Allah kepada kita, dan Allah berharap agar kita kembali ke jalannya. Hadirin yang berbahagia, tentu saja sebagai khalifah kita memiliki kekuatan, memiliki kewenangan untuk mengelola alam. Tapi Allah mengingatkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik oleh Allah. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini saya bacakan untuk kembali mendekatkan ingatan kita betapa isu lingkungan yang hari ini diangkat secara internasional bukan sesuatu yang baru bagi kita yang beriman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran secara substantif memang mengajarkan kepada kita sebagai khalifah untuk memelihara alam ini, karena peruntukannya malah kembali kepada kepentingan manusia. Akan tetapi memang ada yang sedikit berbeda dengan isu lingkungan yang diangkat oleh beberapa negara-negara sahabat kita, bahwa kemudian dengan isu lingkungan ini mereka benar-benar memperjuangkan kelestarian alam, satwa, tumbuhan, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat yang sama mereka membiarkan, bahkan terkadang menjadi pelaku bagi pembantaian manusia yang merupakan khalifatullah di muka bumi, sebagaimana kita lihat di Gaza, Palestina, dan di wilayah-wilayah negara yang lain di dunia ini. Kalau Islam menjaga lingkungan, itu termasuk di dalamnya juga menjaga manusia.
Seperti dikatakan Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Mafhum mukhalafah dari ayat ini tentu saja memelihara kehidupan manusia, seorang manusia itu sama dengan memelihara kehidupan manusia di atas bumi ini. Bapak Ibu hadirin, karena itu kita sangat-sangat mendukung ya tema yang diusung ini untuk kemudian menjadi program bagi kita dan negara-negara sahabat yang hari ini menjadi peserta Musabaqah Tilawatil Quran Internasional yang keempat yang kita laksanakan di Indonesia. Kemudian kita juga bangsa Indonesia hari ini bersyukur karena Presiden kita Bapak Haji Prabowo Subianto juga mengusung tema pelestarian lingkungan. Bahkan beliau telah menetapkan kebijakan untuk swasembada energi melalui energi terbarukan, renewable energy yang lebih ramah lingkungan, energi hijau yang tidak mendatangkan kerusakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin, Kementerian Agama juga memiliki program Green KUA, Kantor Urusan Agama, yaitu konsep pembangunan gedung KUA yang dirancang ramah lingkungan. Betul tuh ya Pak. Misalnya melalui pengolahan air dan sanitasi yang reusable, melalui teknologi pengolahan air yang dapat digunakan kembali, tidak dibuang secara percuma. Pada tahun 2025 ditargetkan akan dibangun 160 green kantor urusan agama se-Indonesia. Program yang diusung oleh Kementerian Agama sudah sangat sejalan dengan tema yang kita usung dalam melaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran ini. Kemudian saya mengucapkan selamat kepada para pemenang yang telah menunjukkan prestasi terbaiknya dalam ajang ini. Namun perlu diingat bahwa kemenangan sejati adalah milik kita semua manakala kita memahami dan berjuang mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Musabaqah Internasional keempat ini, utamanya panitia, peserta, wabil khusus Dewan Hakim yang luar biasa, serta seluruh pendukung acara. Semoga segala usaha yang telah dilakukan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada para peserta dan Dewan Hakim yang akan kembali ke negara masing-masing, kami mengucapkan selamat jalan. Semoga perjalanan kembali ke tanah air masing-masing diberikan kelancaran dan keselamatan. Dan kami berharap pengalaman selama di Indonesia bisa membekaskan kesan yang mendalam, tidak hanya dalam hal perlombaan, tetapi juga dalam menjalin persaudaraan dan mengenal lebih jauh keragaman budaya Islam di Indonesia. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya dengan semangat yang lebih besar dan memuliakan Al-Quran. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah malam hari ini
juara 1 dari semua kategori disabet oleh peserta dari Indonesia. Sebenarnya Pak Pejabat Gubernur yang hari ini sangat bangga karena pemenangnya 2 dari Kaltim ini. Masih ada 1 peserta Indonesia lagi yang mengikuti ajang perlombaan Musabaqah Tilawatil Quran internasional di Qatar, yaitu Anakanda Izzah Qurrata A'yun, ya, Izzah Qurrata A'yun yang menjadi juara pertama, ya, Musabaqah Tilawatil Quran internasional di Qatar. Malam hari ini sebenarnya beliau ingin hadir bersama kita, sudah diperjuangkan oleh Direktur Penerangan Agama Islam, tapi karena nggak dapat tiket. Jadi kita hari ini memberi apresiasi kepada beliau, walaupun tidak hadir bersama dengan kita, dan Kementerian Agama memberikan sedikit oleh-oleh kepada Anakanda juara internasional. Karena di luar juara bola dielu-elukan, juara musik dielu-elukan, kok juara Quran didiamkan. Di era kepemimpinan Haji Prabowo Subianto yang itu tidak dibiarkan, karena mendadak dan Kementerian Agama lagi sibuk merevisi anggaran karena penghematan. Karena itu untuk sementara baru bisa disisihkan 25 juta rupiah. Bisa ditayangkan videonya, Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya Izzah Qurrata A'yun bersama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada saya. Semoga menjadi motivasi untuk terus belajar dan syiar Al-Quran, mengharumkan nama Indonesia dan Maluku Utara, serta mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah juara 1 Musabaqah internasional di Qatar yang juga berasal dari Indonesia. Jadi saudara-saudaraku dari negara-negara sahabat, Indonesia hari ini membuktikan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan ternyata juga pelantun Al-Quran juga termasuk kategori yang terbaik di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati pertemuan kita malam hari ini, dan Quran semakin membumi menjadi pedoman kehidupan manusia dimanapun dia berada. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Musabaqah Tilawatil Quran internasional keempat yang dilaksanakan di Indonesia secara resmi saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Menteri Agama, kami mohon kesediaannya untuk tetap